Hai sahabat Ginaci, kembali lagi bertemu dengan Kak Tata di channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan dan penerapannya gitu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sahabat Ginaci tentunya. Nah, buat sahabat Ginaci yang kepo gimana dan belum subscribe, bisa subscribe dulu sekarang juga ya. Oke, sahabat Ginaci, untuk materi perbandingan dan penerapannya itu sering kali kita jumpai gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih Kak? Contohnya adalah mungkin sahabat Ginaci gemar atau sering gitu ya membantu bunda atau mamanya dalam memasak, contohnya ya, memasak. Nah, di sini itu seringkali perbandingan itu seringkali digunakan. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah pada saat membuat kue itu kan pasti ada resepnya dulu ya sahabat Ginaci ya. Nah, dari resep tersebut itu biasanya ada perbandingan. Perbandingan apa? Antara tepung dan air misalnya. Jadi 3 tepung dibandingkan dengan 1 air gitu. Jadi kalau misal 3 kali masukin tepung gitu ya, berarti nanti airnya baru 1 gitu. Nah, kayak gitu tuh contoh perbandingan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja ya kita ke contoh yang lain. Oke, sahabat Ginaci, tadi Kak Tata bilang ya masalah air dan tepung misalnya ya, contoh kecilnya. Nah, pada resep kali ini gitu ya, resep yang Kak Tata miliki, nah itu tuh ada perbandingannya sahabat Ginaci, masalah tepung dan air ya. Kita bisa lihat di sini, untuk airnya sendiri itu sebanyak 3 sendok teh. Dan untuk tepungnya itu ada 6 sendok teh. Nah, maka perbandingan yang bisa dituliskan gitu ya, itu adalah 3 dibanding atau titik 2 ini ya, dibanding 6, bacanya dibanding ya. Jadi 3 banding 6. Oke. Itu untuk contohnya di resep yang Kak Tata miliki gitu ya. Jadi 3 sendok teh dibandingkan dengan 6 tepung gitu ya. Nah, jadi nulisnya seperti ini, 3 banding 6. Oke, dari sini pasti sahabat Ginaci udah tahu dong ya maksudnya dari kehidupan sehari-hari di perbandingan ini tuh gimana gitu ya. Nah, nggak cuman hanya contoh di kehidupan sehari-hari sahabat Ginaci. Nah, di sini juga Kak Tata akan membahas nih bagaimana cara menyederhanakan dari perbandingan. Oke, dari perbandingan tadi bisa nggak ya disederhanain? Bisa dong. Contohnya kayak tadi, 3 banding 6. Oke, 3 banding 6. Kita tulis 3 banding 6. Kita sederhanakan. Kalau sisi kanan dibagi 2, sisi kiri juga sama-sama dibagi 2. Oke, 3 sama 6 kan. Nah, kalau 3 bagi 2, sisi kanan juga bagi 2 gitu kan. Nah, kalau bagi 3 juga sama-sama dibagi 3. Nah, sekarang kita coba dari angka 3 dan 6 ini kira-kira dibagi 3 dua-duanya nih. 3 bagi 3 dan 6 bagi 3. Maka menghasilkan 3 bagi 3 berapa? 1. Terus 6 dibagi 3 berapa? 2. Maka penyederhanaan dari 3 banding 6 itu adalah 1 banding 2. Nah, seperti itu sahabat Ginaci. Jadi, untuk pembagiannya itu memang harus sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Oke, tidak boleh berbeda. Harus sama. Kalau bagi 3 ya bagi 3, kalau bagi 2 ya bagi 2, bagi 5 bagi 5. Gitu ya. Oke, kita ke contoh lainnya dalam menyederhanakan perbandingan gitu ya. Oke, di sini ada 12 banding 18. Nah, sahabat Ginaci, 12 banding 18. Bisa dong disederhanakan lagi? Tentunya bisa. Nah, ada banyak nih angka-angka yang bisa untuk menyederhanakan. Ada 2 ya. Coba kita bagi 2. Berarti sini bagi 2, sisi sebelah sini kita bagi 2. 12 bagi 2 berapa? Betul, 6. Kemudian 18 bagi 2 berapa? Betul, 9. Nah, jadi deh 12 banding 18 itu 6 banding 9. 6 banding 9 ini masih bisa nggak sih disederhanakan lagi? Boleh nggak sih Kak Tata disederhanakan lagi? Boleh disederhanakan lagi. Oke, sampai tidak bisa disederhanakan lagi gitu ya. Boleh disederhanakan lagi. Dibagi berapa? Bagi 3 ya. Kita bagi 3 ya. 6 banding 9 kita bagi 3 dua-duanya. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 adalah 2. 9 bagi 3 berapa? 3. Maka hasil yang paling sederhana dari perbandingan 12 banding 18 adalah 2 banding 3.
Oke, 2:3. Nah, jadi seperti itu sahabat Genaci ya, cara menyederhanakan dari perbandingan. Oke, intinya harus sama sih sebelah kiri dan kanan. Oke, nah sekarang coba kalau kata-kata ada contoh soal seperti ini. Menentukan nilai X dari perbandingan. Di sini ada 3:5 sama dengan X banding 10. Nah, kira-kira gimana ya cara menentukannya? Ada 3:5 sama dengan X banding 10. Oke, yang pertama kita lihat angka yang sudah lengkap, yaitu 5, sedangkan sisi sebelahnya itu 10. Oke, kan kalau 3:5 sama dengan X banding 10. Maka 5 ini kan jadi 10 itu gimana? Kok bisa jadi awalnya 5 bisa jadi 10? Nah, maka itu ada prosesnya tentunya ya. Dari 5 ke 10. Berapa dikali berapa sahabat Genaci? Betul, dikali 2. 5 kali 2 itu 10. Maka kalau 3 ini dikali 2 juga harus sama dong ya kan? Harus sama operasi hitungnya. Nah, berarti kalau 3 dikali 2 berapa? Betul, jawabannya adalah 6. Maka titik-titik ini atau X ini itu adalah 6. Sehingga 3:5 sama dengan 6:10. Oke, 6:10. Oke, ada satu contoh soal lagi nih ya, ada satu contoh soal lagi. 7:4 sama dengan 35 X. Nah, titik-titik X-nya ya, belum diketahui yang harus dicari. 7:4 sama dengan 35 titik-titik X yang harus kita cari. Makanya gimana sahabat Genaci? Ya, tentunya kita lihat dari angka yang sudah utuh gitu ya, dari 7 tiba-tiba jadi 35, dari 7 ke 35. Ini gimana caranya 7 ke 35? Berarti dia akan dikali berapa? 7 dikali titik-titik sama dengan 35. Iya betul, dikali 5. Maka 4 juga harus kita kalikan 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 1 2 3 4. Nah, 20. Maka kita tulis 20 di sini. Nah, sudah ketemu ya untuk X-nya, mencari X-nya. Jadi seperti itu contohnya ya sahabat Genaci yang bisa diselesaikan oleh sahabat Genaci. Oke, nah sekarang gantian nih. Coba tadi Kak Tata udah menjelaskan. Coba sekarang sahabat Genaci tulis jawabannya. Kalau Kak Tata memiliki soal sederhanakan perbandingan 15:35. 15:35. Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Kak Tata tunggu ya sahabat Genaci ya. Sahabat Genaci bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, untuk sahabat Genaci yang ada request materi lainnya bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Bye.